Jam-jam berat nih ya. Shalom. Saya selamat datang di CFGC ya. Boleh nggak kiri kanannya salam-salaman dulu gitu hari Minggu gitu, bro. Hari Minggu ya. Oh, iya dong. Iya kan? Iya. Iya. Biar nggak canggung ya. Biar nggak ada selek di antara kita ya. Siap. Oke. Oke. Habis ini saya mau kok saya jadi deg-degan ya? Enggak. Itu tugasnya Pagem di sini tuh. Ya, saya mau kasih CFGC Sermon Value ya. Oke, untuk C-nya catat poin penting, selalu siapkan buku catatan atau gunakan ponsel untuk mencatat poin-poin penting dari khotbah agar bisa diingat dan direnungkan kembali. Ya. F-nya berikan perhatian penuh dan hindari distraksi seperti melihat ponsel atau berbicara dengan orang lain. Melihat ponselnya maksudnya ya keranjang hijau, keranjang orange gitu ya, nanti dulu aja. TikTok kalau live sih boleh tap-tap ya. Oke, G-nya gali makna lebih dalam. Jangan hanya mendengarkan secara pasif, tapi coba pahami dan gali makna dari apa yang disampaikan sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sehari-hari ya, bukan sehari 2 hari ya. Oke, C-nya apa C? Cemungut. Oke, bersemangatlah dan responi khotbah dengan mengatakan yes, amin dan haleluya. Oke? Asik, luar biasa. Oke, sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami berkumpul hari ini untuk memuji dan menghormati-Mu. Kami berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah berakhir. Bantu kami untuk selalu setia dalam iman dan kasih-Mu. Isilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah. Haleluya. Yes. Oke, berikan senyum yang terbaik dong. Haleluya. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita semua dalam penyertaan Tuhan. Amin. Oke, kita bersyukur hari ini juga cuaca diberikan yang terbaik. Kita bersyukur karena sampai hari ini kita semua berada keadaan sehat-sehat. Oke. Mau bagaimanapun kondisi Bapak Ibu adik kakak semua sekalian yang dikasihi Tuhan, kita percaya Tuhan selalu menyertai kita dan kita percaya kita adalah anak yang dikasihinya. Amin. Oke, kalau Bapak kita saja mengasihi kita dan selalu memberikan yang terbaik buat kita, apalagi Bapak kita di sorga. Yes, dia lebih lagi. Haleluya, dia selalu memberikan yang terbaik. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita sampai hari ini, biarlah Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Karena segala yang terjadi dalam hidup kita, itu pasti untuk menjadikan kita menjadi anak yang lebih baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita. Kita ingat betapa besar kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Yes, kalau kita ada sampai hari ini semua bukan karena kuat dan hebat kita, amin. Haleluya, ingat betapa besar kasihnya dalam kehidupan kita. Yes, jangan ingat yang sekarang Tuhan aku lagi banyak masalah, Tuhan tidak, tapi ingatlah yang kemarin-kemarin. Kalau kita bisa melaluinya sampai hari ini, yes, itu pasti membuat kita menjadi lebih baik lagi. Tuhan mau kita menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Yes, ingat kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Yes, dia adalah Bapa kita. Yes. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Pandang wajahnya. Haleluya. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata
Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati ku menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti bapa sayang anaknya.
bagiku, Kau baik bagiku, oh Yesusku, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Ini hati kami Tuhan, tak ada satupun yang tak bisa Kau kuasai dalam hidupku, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, Kau yang mengetahui apa peristiwa pergumulan kami, tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau tinggalkan Tuhan, Kau selalu dengarkan seruan kami, haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik bagiku, kami terima kasih Tuhan. Yes Lord, yes, terima kasih Tuhan. Yes, kasih-Mu besar bagiku. Oh haleluya, kasih-Mu luar biasa. Yes, Lord. Haleluya. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Yes. Kita sama-sama sembah Dia. Yes, yes. Haleluya. Yes. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan
depan hari yang luar biasa bagi kita. Amin. Haleluya. Oke. Siapa yang percaya bahwa kasih Bapa luar biasa dalam kita? Amin. Haleluya. Karena kita tahu bahwa hari depan kita hari yang luar biasa bersama Tuhan, maka kita percaya hari terbaik selalu ada setiap waktu. Amin. Haleluya. Yeay. Mari kita bergoyang ya. Oke, berikan senyuman yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Yeay! Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, di rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, kan ku takkan terhentikan Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur. Ya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Boleh Bapak Ibu boleh duduk kembali. Yes, kita percaya bahwa kita anaknya yang dikasih Tuhan. Kita percaya segala sesuatu yang akan kita hadapi semua. Karena penciptaan Tuhan semuanya Tuhan tahu, maka kita percaya setiap hari itu adalah hari terbaik. Oke, haleluya. Karena kita tahu kita anaknya. Karena kita tahu masa depan kita bersama Tuhan. Maka dan sebab itu semua kita beri. Pastikan dari iman kita komitmen sama Tuhan. Tuhan tidak ada yang lain. Tiada yang lain. Kita percaya sepanjang hidup kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Gak ada yang bisa menggantikan. Kasihnya gak ada yang menggantikan. Yes, haleluya. Yes, hanya Yesus yang selalu bersama kita. Gak ada yang lain. Yes. Haleluya.
beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Kali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yes Lord. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Yes. Takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Serukan namanya, komit ku nyatakan. Kali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita undang hamba-Nya dengan doa haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mencintai Engkau Tuhan bukan karena apa yang akan kami dapat. Kami mencintai Engkau bukan karena apa yang akan kami peroleh. Tapi kami mencintai Engkau karena apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Apa yang telah Engkau berikan kepada yang telah kami peroleh. Yaitu salib yang memerdekakan kami. Kami percaya melalui pengorbananmu di kayu salib, maka semua kami, besar kecil tua muda, kami akan mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dan disebut sebagai anak kesayangannya. Dan hari ini Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami pribadi lepas pribadi, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terpuji namamu Allah yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara semuanya, pemusik, kemudian WL, tim media, soundman, semuanya yang telah bertugas. Dan terima kasih Bapak Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya satu kali lagi untuk berbicara di tempat ini. Kita akan berbicara tentang salib, dari kebodohan menjadi kekuatan. Katakan bersama saya, dari kebodohan menjadi kekuatan. Pak, Bu, saya mau tanya sedikit tentang
bagaimana keadaan Bapak Ibu sebelum mengalami Tuhan? Saya mau bertanya, boleh kan dibukakan ya? Agak basah soalnya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, gimana keadaan Bapak Ibu sebelum mengenal Tuhan? Adakah Bapak Ibu yang pernah, teman-teman yang pernah di sini, merasa bahwa ketika sebelum mengalami Tuhan, sebelum pernah ketemu sama Tuhan secara personal, kehidupannya itu bukan sama seperti sekarang. Sekarang kita bisa mendengar Alkitab, bisa mendengar firman Tuhan, bisa membaca Alkitab, dan kemudian kita bisa merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan itu. Coba ingat 5 tahun ke belakang, coba ingat 10 tahun ke belakang, coba ingat 40 tahun ke belakang. Saya belum lahir pastinya. Coba ingat di waktu-waktu yang lalu bagaimana engkau melihat salib itu. Bagaimana engkau melihat pengorbanan Yesus itu. Bagaimana engkau melihat dan menyadari bahwa dirimu tidak ada apa-apanya. Tapi sekarang engkau melihat bahwa dirimu adalah seorang yang berbeda. Dulunya engkau bodoh, tapi sekarang engkau memiliki kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Kita coba baca Alkitab kita dalam 1 Korintus 1 ayat 18, satu ayat saja, karena banyak ayat pun nanti bingung kita semuanya, jadi satu ayat saja. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 1 ayat 18, 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Mari kita coba lihat dan merenungkan kembali. Ketika Bapak Ibu membaca ini, dan engkau mengingat masa lalumu, bagaimana engkau tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tidak menjadikan suatu kebanggaan ketika engkau melayani, tidak menjadi suatu kebanggaan ketika engkau ada di gereja, tidak suatu kebanggaan ketika engkau ada di dalam rumah Tuhan, tidak menjadi suatu kebanggaan ketika engkau melihat dan menyadari ada peribadatan. Saya lahir dan besar dari keluarga Kristen. Papa mama saya itu pendeta. Tapi ketika aku melihat salib, ketika melihat Alkitab, tidak sama seperti orang tua aku melihat. Saya berpikir bahwa ketika saya ada di gereja, saya bermain piano, kebetulan anak gembala juga yang main piano tadi. Diomongin lagi ya. Ketika saya hanya bisa bermain piano, saya bisa bermusik dan segala macamnya, saya pikir itu sudah lebih daripada cukup. Saya berpikir bahwa ketika saya sudah ada di ladang pelayanan dan saya ada di dalam gereja, saya berpikir saya akan menjadi selamat. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah berpikir bahwa hanya datang ke gereja sudah pasti akan selamat? Gak ada yang mau ngaku, gak apa-apa. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ketika pemberitaan Injil, ketika firman Tuhan dibicarakan, kesempatan baik untuk check out Shopee. Kenapa? Karena ketika kita mau check out Shopee, tapi ada kegiatan, kita ke distract, nggak bisa fokus. Tapi kalau ada orang yang cuap-cuap di depan, yang ada cerita-cerita nggak tahu ini apa ceritanya, ini kesempatan baik untuk cek. Gak ada yang mau ngaku juga, nggak apa-apa, saya kuliti lagi. Dan seringkali Pak, Bu, kita menjadikan firman Tuhan yang kita bicarakan oleh para pendeta, oleh para pengkhotbah, kita berpikir bahwa seringkali kekuatan daripada Injil, perhatikan, kekuatan daripada Injil adalah retorika, kekuatan dari Injil adalah bagaimana filosofinya sangat kuat, bagaimana perkataan itu sangat berapi-api, bahkan tidak sedikit kita temukan orang yang lebih fasih berkata-kata, tapi tidak mengenal Tuhan. Ada satu kegerakan dalam kekristenan yang disebut sebagai prosperity gospel. Apa? Prosperity gospel. Orang-orang prosperity gospel itu lebih bagus public speakingnya daripada kita yang ada di sini. Orang-orang yang di prosperity gospel berpikir bahwa retorika yang bagus, perkataan yang bagus, perkataan yang membuat orang itu sampai ngena ke hatinya, mereka berpikir itu sudah cukup. Bahkan tidak heran Bapak Ibu,
Kalau sampai sekarang kita melihat banyak orang yang sangat berapi-api, sangat hebat dalam retorika, sangat hebat dalam penyampaian, sangat hebat dalam public speaking, tapi begitu mereka ada di mimbar, yang mereka katakan bukan kebenaran. Biasanya ini WL. Mari kita angkat tangan saudara-saudara. Kita percaya 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir. Pernah dengar? Saya mau tanya, itu konteksnya apa? Perkataan itu konteksnya apa? Perkataan itu konteksnya tentang menghakimi. Jadi ketika WL bilang 2-3 orang berkumpul, di dalam namaku maka aku hadir, itu sedang ada penghakiman di dalamnya. Seringkali Pak, Bu, khususnya gereja-gereja Pantekosta karismatik, kita seringkali mencomot satu ayat, kita bawa seenak udelnya kita. Betul ya? Ya, yang bilang betul itu para pengkhotbah. Dan nggak perlu kita nggak perlu berkecil hati ya. Karena nyatanya orang di kitab 1 Korintus pun berpikir dengan cara yang demikian. Orang-orang di zaman itu terkesima dengan yang namanya filosofi, filsafat. Mereka sangat dekat dengan filsafat, Stoa, siapa? Aristoteles, siapa lagi? Filsuf yang ada pada saat itu. Itulah itu pokoknya. Gak kenalan kami soalnya kemarin. Mereka terkesima dengan bahasa-bahasa filsafat, mereka terkesima, orang-orang di 1 Korintus, itu terkesima dengan retorika, dan orang Yunani menjadikan suatu kebanggaan ketika dia memiliki filsafat yang baik. Jadi ketika bukan Petrus, siapa yang namanya penulis ini? Om Paulus. Ketika Om Paulus menuliskan ini dan dia berkata, sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa, ini dia berbicara gini, salib yang kuberitakan tidak seindah retorika yang kamu bicarakan, tidak seindah filsafat yang kau banggakan, tidak semanis perkataan-perkataan yang keluar, karena nyatanya pemberitaan tentang salib itu sangat mengoyakkan jiwa. Sehingga pada saat itu Bapak Ibu 1 Korintus, mereka berpikir ketika saya menambahkan salib ditambah dengan filosofi, salib ditambah dengan retorika, salib dengan segala ilmu yang lain, maka itu menjadi salib yang sangat hebat. Ini permasalahannya. Dan kita mendengar ada suara air dari atas. Bagaimana kita pulangnya? Sehingga orang-orang Yahudi, orang Kristen mereka sempat terkaburkan pemikirannya. Mereka akhirnya berpikir bahwa kekuatan daripada Injil adalah perkataan yang memuaskan telinga dan perkataan mereka. Coba kita ingat dan coba kita sadari, coba kita sungguh-sungguh jujur. Berapa banyak kita di sini mendengarkan khotbah di malam hari sebelum tidur? Satu orang sudah ngaku. Siapa yang mendengarkan khotbah karena cara penyampaiannya sangat bagus? Siapa yang di sini mendengarkan khotbah karena satu pendeta ini ada di mana-mana? Nggak relate, nggak apa-apa. Tapi banyak orang di kekristenan sekarang itu mengejar satu pendeta, mengejar satu sosok, mengejar satu pengkhotbah, kemanapun dia pergi, kemanapun dia ada, pengennya itu, aku pengen banget nih, senang banget dengar khotbahnya. Walaupun semua isinya adalah jokes. Pak, Bu, kekuatan dari Injil itu bukan tentang bagaimana Injil itu memuaskan telinga. Tidak berbicara tentang memuaskan hati. Injil yang sejati, kebenaran Injil dan penginjilan bukan berdasar pada kehebatan seni berbicara. Sekali lagi, sekalipun saya pintar dalam berbicara, tapi kekuatan Injil bukan dari perkataan, bukan dari retorika, bukan dari intonasi, tapi daripada salib itu sendiri. Sekalipun saya ada berdiri di sini dengan cara ngomong yang agak-agak nyolot, percayalah bukan itu kekuatan daripada Injil.
Sekalipun melalui perkataan itu, ada orang yang akan diubahkan. Tapi itu bukan kekuatan Injil. Kekuatan Injil adalah pemberitaan yang diberitakan dengan jelas, dan plus ada orang yang berpakaian rapi, ganteng, menarik tinggi, seksi, dan mempesona. Masya Allah. Bukan tentang siapa pengkhotbahnya, tapi apa isi khotbahnya. Sehingga tidak perlu kita melihat sosok yang sangat hebat, sosok yang sangat luar biasa, jika dia tidak memiliki Injil dalam pemberitaannya. Keberhasilan daripada Injil dan penginjilan itu berbicara tentang pemberitaan yang jelas mengenai Yesus yang disalibkan. Suatu paradoks dalam Alkitab, paradoks itu berarti dua hal yang kelihatannya bertentangan, tapi ini sama-sama benar. Paradoksnya, Injil itu menghidupkan, amin, tapi juga sekaligus mematikan. Injil itu melembutkan hati, tapi juga mengeraskan hati. Injil yang kita dengar, kita sama-sama mendengar Injil, sama-sama mendengar firman Tuhan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini, khotbah hari ini. Injil yang sama menyelamatkan satu orang, tapi Injil yang sama juga menghanguskan satu orang. Itu paradoks. Injil yang sama mengundang kita untuk datang kepada Tuhan, tapi Injil yang sama juga menolak engkau untuk datang kepada Tuhan. Paradoks. Injil yang sama memberikan pengharapan kepada kita, Injil yang sama juga menghancurkan setiap kesombongan dalam kehidupan kita. Injil yang sama yang menghiburkan kita, sekaligus dia juga yang membuat kita sedih dan membuat sampai kita terguncang. Injil yang sama yang menerangi kita, sekaligus Injil yang sama yang menyerahkan kepada kegelapan. Injil yang sama yang memberikan damai, sekaligus dia juga yang membawa pedang. Injil yang sama yang menyatukan, sekaligus memisahkan setiap orang. Sehingga ketika kita mendengar suatu perumpamaan daripada Yesus, yang satu ditinggal ketika hari akhir nanti kata firman Tuhan, suami istri ada yang satu ditinggal, satu lagi dibawa. Kenapa? Karena itulah kebenaran Injil. Ketika engkau mendengar Injil dari perasaanmu, dari apa keinginan hatimu, apa keinginan telingamu, engkau akan mengalami tinggal. Paradoks suatu Injil. Dan kita bilang, dan kita harus sadar, orang yang tersandung bukan karena Injilnya nggak jelas. Sekali lagi ya, orang yang mendengar Injil dan mereka tersandung bukan karena Injilnya tidak jelas. Tapi karena Injilnya sangat jelas, itu menghancurkan kehidupannya sampai dia tidak mampu dan dia tersandung dan jatuh. Itu Injil yang sejati. Perhatikan, kata sebab pemberitaan tentang sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Penggunaan kata di sini, sebab, itu menjadi suatu kontras antara orang yang menggunakan salib untuk menjadi suatu kebanggaan dan salib menjadi suatu kebodohan. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang keempat sampai 25, kita akan menemukan di sana ada satu sosok yang namanya Simon. Bukan Simon dari Cinere, bukan Simon dari Jakarta Pusat, enggak. Tapi Simon dari Samaria. Samaria bukan Samarinda. Oke? Apalagi sama Susi. Di sana kita akan menemukan suatu cerita tentang Simon yang ada di Samaria. Dia melakukan banyak sekali cerita-cerita, kekuatan-kekuatan magis dan membuat orang Samaria itu terpesona kepada dia. Orang yang memiliki kuasa dalam hidupnya itu membuat orang itu terkesima. Jadi kenapa Bapak Ibu terkesima? Karena saya memiliki kuasa yang berasal daripada Yesus. Oh haleluya. Pak, Bu, ada satu orang yang namanya Simon yang memiliki, jangan gitu, nafasnya, mengintimidasi. Ada satu orang yang namanya Simon, ini kita berdoa ya supaya lebih lebar lapanya ya. Ini saya begitu jalan dikit mentok nih, jalan dikit mentok nih gitu. Di layar gede ya, bagus itu. Ada namanya Simon di Samaria melakukan banyak perbuatan ajaib
Dan dia saat itu dia nyoba ilmunya kepada Filipus. Dan ketika itu dia akhirnya dia merasa, wah saya kalah nih dari Filipus. Ternyata kekuatan yang ada dalam Filipus itu berbeda dari saya. Ternyata ini lebih kuat nih. Sampai akhirnya Simon ini bilang gini, maksudnya Filipus, aku bayar deh kuasamu itu. Berapa saya harus bayar untuk mendapatkan kuasamu? Kenapa dia bertanya seperti itu? Karena orang yang punya ilmu biasanya belajar ngilmu itu membayar. Simon berpikir karena si Puspus ini tadi, bukan Puspa tapi Filipus, punya kekuatan, punya power, punya kuasa, dia pikir dia akan mendapatkannya dengan cara membayar, tumpang tangan ke aku akan dapat. Sehingga kita bisa melihat ternyata kekuatan Injil itu membuat suatu perbedaan yang sangat mencolok. Orang bisa tertarik dengan kuasa Allah, orang bisa tertarik dengan mujizat yang dilakukan Allah, orang bisa tertarik dengan segala sesuatu yang bersifat supranatural, tapi tidak tertarik kepada Injil. Suatu ironi bahwa banyak orang yang melakukan mujizat, banyak bernubuat, banyak menyebut nama Tuhan, tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Udah capek-capek datang dari jam berapa tadi datang, Bu? Jam 1? Jam 1 tadi ya? Udah datang dari jam 1 latihan, salah itu chordmu, ke-6 tadi kau kan? Enggak, ini kedua gitu. Keempat kan? Enggak, 2. Berantem karena itu. Itu pun sia-sia karena tidak mengenal salib. Banyak orang yang terkesima dengan pelayanan gereja, banyak orang terkesima dengan pengkhotbah, banyak terkesima dengan pujian penyembahan, banyak terkesima dengan kegiatan gereja, tapi tidak terkesima kepada salib Kristus. Mereka berpikir bahwa tempat ini adalah tempat untuk bertumbuh. Betul, tapi tidak hanya sampai di situ. Berbuah. Hanya orang yang hanya orang yang dekat kepada Kristus, yang melekat kepada Kristus, yang selalu nempel kepada Kristus. Yohanes bilang, dia yang akan berbuah. Permasalahannya dalam setiap gereja, dalam setiap pemberitaan, dalam setiap Injil, siapa yang kita beritakan? Seringkali masalah terbesarnya bukan penolakan. Perhatikan. Masalah terbesarnya bukan penolakan, tapi kesalahpahaman. Kalau kita melihat orang yang kita sebut sebagai Jehovah Witness, saksi Yehova, kita gampang kan untuk bilang no, tidak. Gampang. Tapi orang yang ada berdiri di gereja GJKI, tapi tidak punya pendalaman Alkitab, tidak punya pengenalan akan Tuhan, mungkinkah kita bisa segampang itu berbicara? No. Saya mau bilang satu hal menarik, tapi sakit. Setan, kalau dia nunjukin rupanya, kita langsung bisa kabur. Ya kan? Coba berdiri, bro. Sorry. Ketika setan nunjukin mukanya, gampang nggak untuk kita itu kabur, Pak? Gampang nggak kalau kita langsung tengking itu setannya, Bu? Tapi kalau setannya itu berbentuk sebagai pendeta yang berjas, coba maju dulu, bro. Wah, cuman gua lagi ya. Sorry. Salah. Aduh. Wah, bahaya nih. Salah nih. Bro, tolong temani dulu. Biar ada contoh gitu ya. Kalau dia setannya adalah orang-orang yang ada di mimbar yang selalu menangis ketika pujian penyembahan, setannya itu berbentuk seperti pendeta, berbentuk seperti gembala, tapi yang diberitakan bukan salib, gampang gak untuk menghardiknya? Mau keluar dari gereja, diomongin.
Dibilang apa? PBSH. Persekutuan Barisan Sakit Hati. Tapi dalam gereja kita nggak bisa menemukan Injil yang benar. Siapa di antara kita yang tidak pernah? Tunggu bentar. Siapa di antara kita yang nggak pernah diomongin karena pindah gereja? Nggak hadir aja tadi ada yang dibilang di-cut kok. Masalah terbesarnya itu bukan tentang menolak Injilnya, tapi salah paham terhadap Injil. Bukan tentang pelayanannya, tapi apa yang didapat ketika pelayanan. Berapa PK-ku? Tadi kami lagi berbicara karena ada satu teman kita yang bersama dengan saya namanya Jesse, dia tidak tahu apa itu amplop putih. Ini bisa bahkan gini ngomongnya kan? Bisa kan? Puji Tuhan. Dia nggak tahu amplop putih. Bener lagi ya. Oh gitu cara gereja ini. Oh gitu. Maaf ya Jess, kalau mau sini pelayanan ternyata nggak dapat amplop putih Jess. Pakai mie babi, enak lagi. Kita selesai aja yuk. Pak, Bu, seringkali kita itu memahami pelayanan berdasarkan apa yang akan saya dapat. Berapa banyak persembahan kasih, itu namanya PK. Nah, berapa banyak uang yang akan saya dapatkan ketika saya melayani. Berapa banyak uang yang akan saya kumpulkan ketika saya harus 1 sesi, 2 sesi, 3 sesi, 5 sesi, 10 sesi 1 tahun. 1 bulan. Nah kan ketahuan yang itu-hitungan kan. Saya sengaja loh salah Bu. Oh gitu ya. Pak, Bu, banyak orang yang terkesima dan berpikir menghitung berapa banyak persembahan kasih yang akan saya terima, berapa banyak uang yang akan saya terima ketika saya sudah melayani. Gak usah jauh-jauh, I was. Gak usah sebut gerejanya, tapi saya pelayanan di gereja. Mereka bilang, boleh gak kalau persembahan kasihnya 300? Boleh. Gope? Boleh. 1 juta? Ayo. I was there, Bapak Ibu. Saya menghitung PK yang saya terima. Bahkan kejahatan yang saya lakukan adalah saya memilih PK mana yang lebih besar. Kalau hari itu bertabrakan harinya. Tiba-tiba ngomong, Pak Gembala, Pak Marcel, saya tiba-tiba sakit nih Pak, gak enak nih Pak, aduh. Padahal karena di sana ada PK yang sangat besar, yang sudah ditawarkan, saya mendapatkan 2M. Makasih Mir. No, just kidding. No, tapi aku berpikir dulu bahwa ketika saya dihargai dengan uang, apa yang saya dapat dari gereja, apa yang saya dapat dari persekutuan doa, itu yang menjadi titik atau bukti bahwa saya diberkati Tuhan. Sehingga pelayanan yang saya lakukan tidak lagi murni. Kami berbicara tadi ada gereja yang melakukan PK terus segala macamnya. Somehow COVID kemarin nggak bisa memberikan PK. Apa yang terjadi? Kabur. Dan pertanyaan. Itu salah paham terhadap Injil atau menolak Injil. Orang yang berlaku seperti itu, dia sedang menolak Injil atau salah paham tentang Injil. Dia sedang salah paham dengan Injil. Tapi sangat berbahaya. Ada di sekitar kita. Waspadalah. Kelihatan tua dong gue jadinya. Apa itu namanya? Siapa namanya? Kriminal ya? Bang Nap. Ketahuan kan umurnya kan. Sangat fatal, Pak, Bu, ketika kita berpikir dan kita
langsung menolak Injil. Sangat fatal. Tapi lebih fatal lagi, mereka yang tidak langsung menolak Injil, tapi mencoba memperindah Injil. Mereka nggak membuang salib. Salibnya tetap ada. Nggak ada. Mereka nggak buang salib, tapi mereka menambahkan filsafat. Apalagi retorika dan segala macam ilmu-ilmu yang lain ke dalam Alkitab supaya memperindah Alkitab. Dulu saya berpikir pun sama seperti itu. Saya dulu belajar psikologi, saya belajar dan saya pikir, saya tambahkan psikologi untuk bisa menambahkan Injil. Supaya bisa relevan. Saya menambahkan buku-buku yang lain, buku-buku dari ilmu pengetahuan yang lain, saya berikan supaya bisa dapat Injilnya. Gobloknya saya, Pak. Gobloknya saya, Bu. Gobloknya saya, Pak. Saya baru tahu ternyata Alkitab memiliki lebih banyak pengetahuan daripada apa yang saya tahu. Saya tadi berbicara tentang bagaimana bagaimana Allah itu menegur bangsa Israel dengan cara bertanya. Saya pikir itu bertanya hanya segampang, ya udah Tuhan nanya aku jawab. Enggak, cara Tuhan bertanya itu bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konseling, pernah ke konseling? Pak, Bu, nanti mendaftar di depan ya kalau belum pernah ya. Ada teman saya di depan. Orang yang konseling dan datang ke konseling itu enggak diberikan jawaban. Tapi diberikan pertanyaan. Tapi selesai nggak masalahnya Pak, Bu? Selesai Pak, harusnya jawabnya gitu. Kita ulang ya. Orang yang bertanya kepada konselor dan tidak diberikan jawaban, kira-kira masalahnya selesai nggak? Puji Tuhan, makasih loh Pak. Nggak apa-apa, karena belum pernah ke konselor ya Pak ya. Di depan saya ini ada namanya Erik Christian Pasaribu, dia adalah seorang konselor. Nanti Bapak coba dulu. Siap, oke? Mantap ya Pak ya. Nanti administrasi ke saya. Orang yang datang ke konselor, orang yang datang ke psikolog, orang yang datang ke psikiatri, itu seringkali tidak diberikan jawaban, tapi disuruh menjawab pertanyaan. Hasilnya, waras. Orang yang sales, ketika dia bertanya dengan tepat, ketika dia bertanya kebutuhan, ternyata itu closing. Pertanyaan yang tepat membuat orang closing. Saya beberapa waktu lalu ini, beberapa lama ini lagi coba ikut-ikut pengadilan, dan saya melihat pertanyaan setajam apapun, pertanyaan sejelas apapun, separah apapun, ketika dia bertanya, hakimnya akan bilang, ya terus. Tapi begitu pernyataan, perhatikan pertanyaan dan pernyataan keluar, hakim langsung bilang, oh sorry, gak boleh. Saya akhirnya menemukan ternyata Alkitab yang saya pegang memiliki banyak makna tersembunyi dalam kehidupan. Tapi itulah suatu kebodohan saya dulu. Saya berpikir Alkitab itu hanya cuap-cuap belaka. Saya berpikir ketika saya menambahkan ilmu pengetahuan kepada Injil, kepada Alkitab, saya berpikir saya memperindahnya. Enggak, saya merusaknya. Begitu kita berpikir Injil perlu dibumbui, sebenarnya kita sedang menganggap bahwa salib, Injil, dan Yesus, Tuhan kita, itu lemah. Perhatikan sekali lagi, begitu kita berpikir Injil perlu dibumbui dengan segala retorika, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan segala macamnya, sebenarnya kita sedang menyatakan Injil, salib, Tuhan itu lemah. Amin kek, apa kek? Aduh, yes. Pak, Bu, saya mau tanya, kalau di sini ada orang yang bisa masak nggak? Ada orang yang bisa masak? Saya belum yakin, coba dulu nanti di bawah. Oke. Cuman satu orang.
Nggak ada lagi yang lain yang mau mengaku. Siapa yang pernah masak? Ya yang apa aja lah gitu. Mau majang. Saya bisa masak rendang, soto, tapi dalam bentuk kemasan Pak. Namanya Indomie rasa rendang. Jangan terlalu percaya bagian itu kepada saya. Saya nggak bisa masak Bapak Ibu. Kecuali telur. Itu pun gosong dikit. Pak Bu, ketika Bapak Ibu masak sesuatu, terus kemudian, ini saya sering lihat ini di Reels. Bapak-bapak biasanya dikasih kesempatan untuk coba lu duluan. Ya kan? Terus kalau suaminya Bapak, maksudnya suaminya, Bapak itu maksudnya tadi, komanya typo. Kalau suamimu Bu, tiba-tiba bilang, kok nggak enak ya? Apa yang akan terjadi? Pak Marcel, nanti bisa kok ngomong di depan. Oh gitu, oke. Kalau seandainya kita masak, terus tiba-tiba ada orang bilang nggak enak nih, sakit hati nggak? Ibu nggak usah jawab, nggak usah sok bisa masak, nggak usah. Yang lain, abang yang di belakang, sakit hati nggak? Kita closing ya. Oh gitu ya, panci panasnya. Oke. Oke, karena ternyata di sini orang-orang yang baik nggak relate. Saya mau cerita tentang eh, tentang negara Portugal, negara di Mesir, negara-negara di Eropa. Ketika kita menambahkan garam saja di dalam makanan kita, kokinya akan ngamuk ke kita. Kenapa? Karena dianggap sebagai penghinaan. Kita orang Indonesia masih nambahkan saus, masih nambahkan ini segala macam ya kan? Yang nggak bisa makan pedas nggak usah senyum. Nggak juga sih kalau cuka. Kalau itu, ya cuka. Kalau di negara Portugal, Mesir, Eropa, ada namanya etika dalam makanan. Nggak boleh menambahkan garam atau bumbu lainnya. Begitu nambahkan itu berarti engkau menghina chefnya, itu mengkritik chefnya, menolak makanannya dan merusak masakan yang sedang disajikan. Dan ketika saya membaca itu, saya mengetahui itu, saya akhirnya kemudian menyadari inilah bagaimana marahnya Tuhan ketika Injil coba kita tambah-tambahkan. Padahal Wahyu 22 bilang begini, jangan menambahkan dan jangan mengurangi. Tapi kita itu sok jago, sok tahu, sok paling iye hidupnya. Akhirnya kita lakukan apa? Oh saya tambahkan ini, saya belajar ini, saya akan bawa Alkitab dan segala macamnya. Allah bacot. Next, this is wake up calling for us. Yang pertama, jangan lebih percaya pada penyampaian daripada isi pesan. Wake up calling yang pertama apa? Jangan lebih percaya cara penyampaian, perhatikan cara penyampaian daripada isi pesan. Next. Jangan kita lebih bangga kepada pengkhotbahnya yang ganteng gemilang, tinggi mempesona ini daripada Yesusnya. Mantap Pak, makasih buat pujiannya. Jangan terlalu bangga kepada pengkhotbahnya, jangan terlalu bangga kepada pendetanya, jangan terlalu bangga kepada gerejanya. Banggalah kepada Kristus yang sedang dibicarakannya. Kalau dia tidak berbicara kepada Yesus, dia tidak mengarahkan kita untuk melihat pada Yesus, Pak, Bu, kabur. Lari aja dari gereja itu. Jangan sampai engkau ikut bersama-sama dengan mereka ke dalam kekekalan maut. Yang ketiga, jangan mengejar respon manusia, tapi setialah pada kebenaran. Ini menjadi tugasnya para pengkhotbah. Para pengkhotbah itu takut kehilangan mimbar. Gak apa-apa, kalau butuh mimbar, beli pada saya. Pesan di nomor ini. Para pengkhotbah, para penginjil itu takut kehilangan mimbar.
Karena mereka berpikir bahwa mimbar adalah tempat untuk mencari puji Tuhan, banyak yang ngaku. Sehingga mereka menggunakan alat-alat ilmu-ilmu yang lain, segala macamnya yang lain, dan mereka tidak membicarakan Injil yang jelas. Mereka lebih banyak berbicara tentang kesuksesan, mereka lebih banyak berbicara tentang bisnis, mereka berbicara tentang berkat, tapi tidak memberitakan siapa sumber berkat. Bahaya. Kalau gereja ini tidak pernah memberitakan tentang Injil, kabur. Itu pintunya. Tapi kalau gereja ini memberitakan Injil, memberitakan tentang pertobatan, memberitakan tentang Injil salib yang jelas, sekalipun menyakitimu, sekalipun itu melukaimu, sekalipun itu membuat engkau sangat sakit, don't go. Don't leave this place. Stay too. Jangan, nanti kita goyang di sini. Pak, Bu, ini 3 hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu. Dan saya bawa teman saya namanya Erik, dia akan berbicara tentang bagaimana dia mengalami Tuhan. Walaupun saya nggak briefing ke dia, tapi namanya hamba Tuhan kan suka nembak-nembak kan? Silakan bro. Yang namanya Erik ada satu depan ini, walaupun, maju bro. Walaupun tidak seganteng dan seindah saya, dia tetap teman saya. Walaupun tingginya tidak seperti saya, tapi ya begitulah. Cuman, oh ya. Iya, saudara, ya tadi nama saya sudah disebutkan, nama saya Erik. Kalau kita peperangan rohaninya adalah melawan penghulu-penghulu di udara, hari ini saya peperangannya beda. Karena saya sedang nahan kencing sehari ini. Kenapa saya nggak keluar? Saya menghormati pemberitaan firman Tuhan. Itu salah satu prinsip yang memang saya selalu jaga ketika saya sekolah STT di Jakarta. Itu salah satu bentuk respect saya dalam pendengaran firman Tuhan. Gitu. Jadi saya tidak akan keluar, sekalipun ini sangat menyiksa seperti salib rasanya. Ya, ini seperti salib saudara. Wah, tidak mudah sekali. Iya, saya lahir dari keluarga yang bukanlah kenal Tuhan. Papa saya bandar judi, tulang saya bandar narkoba. Jadi setiap hari saya lihat sabu-sabu dan uang yang banyak. Dan tidak ada kasih, tidak ada perhatian, tidak ada kasih mesra di dalam keluarga. Sehingga papa saya selalu mengajarin saya, kalau ada yang menghajar kamu atau menyerang kamu, gak imbang badannya, ibarat saya dengan dia badannya terlalu tinggi, ya kan? Ambil batu pecahkan kepalanya. Nanti masalah perobatan itu belakangan saja. Itu selalu salah satu ajaran papa saya yang masih saya ingat sampai sekarang. Jadi satu didikan yang begitu keras. Bahkan saya pun lahir bayi waktu itu, rumah kami pun diserang sama preman. Karena papa saya seorang bagian daripada ormas, dia salah satu anggota dari almarhum Olo Panggabean, yang salah satu ketua di Medan. Nah, ke rumah kami diserang sama ormas namanya Pemuda Pancasila. Siapa sih ini ormas Pemuda Pancasila? Saya cari orangnya. Saya ingin balas dendam. Eits, jangan ditiru. Jadi mama saya harus melindungi rumah pada waktu dengan dia menyenderkan badannya karena dilempar batu dan didobrak sama banyak orang. Dan puji Tuhan, untungnya adik-adik mama saya, adik-adik papanya saya itu juga adalah preman. Jadi mereka datang ke rumah dan puji Tuhan semuanya selamat. Singkat ceritanya saudara, ini bukan tentang mereka semua, tapi ini adalah sebuah histori. Sebuah histori bahwa saya dibentuk dengan sangat keras dan tidak ada kasih mesra di dalamnya. Dan beberapa tahun yang lalu saya pindah dari Bandung ke Tangerang. Saya pindah selain daripada karena mengejar pemuja cinta, ya kan, karena kita masih anak muda. Jadi saya dari Bandung pindah ke Tangerang dan pada waktu itu untuk saya bisa bertemu dengan orang ini, saya membutuhkan banyak sekali uang, saudara, ya, untuk ongkos sana sini sekalian. Sehingga saya bilang saya butuh motor ini supaya saya bisa ketemu sama dia. Puji Tuhan, dapat motornya, saudara. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba selama sebulan, saudara, itu motornya hilang di kos-kosan saya. Motornya hilang, saya tidak tahu siapa yang ngambil.
Karena tidak ada CCTV pada waktu itu. Saya mulai cari tahu siapa yang ngambil motor saya. Dan saya ingat bahwa ada satu orang yang dia baru datang ke kos itu. Dan ketika dia keluar dari kos itu, hilang juga motor saya, saudara. Tapi gimana saya tahunya itu adalah dia. Dan gimana caranya saya juga mencari dia, ini menjadi pergumulan berikutnya. Saya hubungin RT juga nggak mau bantu. Kalau udah masalah kayak gini kan, siapa yang mau dibantu? Terakhir, di kos-kosan itu ada grup WhatsApp. Ada grup WhatsApp yang dimana orang-orang yang ngekos itu masuklah dalam grupnya. Saya tahu ini nomor ini asing gitu. Saya nggak tahu ini nomor dia, tapi ini asing. Dan itu nomor udah nggak aktif lagi. Udah nggak aktif lagi sehingga saya tidak tahu ini orang di mana untuk menghubunginya. Dan puji Tuhannya, saya mempunyai saudara di dalam Tuhan waktu saya di Bandung. Dia adalah seorang ibu polwan yang bagian IT. Dia megang salah satu software yang cuma ada 10 di Indonesia. Kebetulan itu aplikasinya ada di Israel yang bisa ngelacak orang dimanapun, bahkan siapapun itu bisa ketahuan. Nomor KTP-nya, kakaknya, statusnya udah pernah nikah atau belum, semuanya bisa tahu. Terakhir saya kasih tahu, Bu, tolong saya, ini nomornya, tolong lacak orang ini di mana dia. Itu HP ternyata sudah tidak aktif, saudara. Nomornya pun sudah tidak aktif, saudara. Kira-kira bisa nggak dilacak? Sama mereka semua disikat habis. Terakhir saya kasih nomornya. Dan dia kasih alamat Google Maps-nya, saudara. Malam-malam kami datanglah untuk mencari, ya kan? Dibantu dengan Goliat 1, ya kan? Karena kebetulan badan dia besar. Untuk nakut-nakutin orang itu bagus, saudara. Sama ada adik-adik STT kita orang NTT. Wah, orang NTT, orang Timur, dia pakai style baju, nampak dada, ada kalung gede. Wah, cocok juga ini. Sama ada satu orang Cina yang teman saya juga di Tangerang, dia broken home dan punya kehidupan yang begitu kelam. Mengenai berantem dia pokoknya sangat senang sama hal seperti itu. Saya bawalah saudara ini semua pasukan bodrek. Tapi di dalam mobil kita briefing dulu. Kalian boleh berakting untuk menakut-nakuti. Tapi tidak boleh menyakiti. Karena ini kita bertentangan sama dunia kehamba Tuhanan kan saudara ya. Jadi datanglah miracle kan, ketemu sama orangnya. Langsung berubah saudara-saudara suaranya itu. Suaranya kayak polisi-polisi itu, berat gitu. Mana motor-motornya? Saya mau tahan ketawa saudara udah. Lanjutkanlah. Datang teman saya, ambilnya helm. Kalau kau nggak mau ngaku, ku pecahkan kepala kau nanti katanya. Wah, saya pokoknya sudah tahan diri saudara untuk tidak ngomong. Datang dia ditambahnya lagi bumbu-bumbunya. Kayak tadi dia khotbah Injil diperindah, dia memperindah semuanya saudara. Kau tahu? Motor pendetaku yang kocok itu ya. Kurang ajar dia. Dia memperindah memang saudara. Dalam hal itu kayaknya kita perlu ya. Terakhir dia tidak mau ngaku saudara. Dia tidak mau ngaku. Dan tetap saja itu dia bertahan diri. Tapi pada akhirnya cara kekerasan kita nggak dapat. Terakhir saya bilang, bro lebih baik you ngaku. Karena kalau you ngaku, gak akan ada satu orang pun di antara kami semua yang menyakiti kamu. Kita menghargai kejujuran kamu dan kita tidak akan apa-apakan. Wah, dia ngaku saudara. Iya bang, saya yang ambil motor abang. Udah dijual sampai Cianjur saudara. Uangnya juga udah habis saudara. Udah, habis itu kita bawalah dia masuk ke mobil. Karena pada waktu itu warga banyak sekali yang melihat. Pikir warga kita ini polisi saudara. Ya kan, karena yang dibawa monster semua. Iya. Saya doang yang masih yang kalem-kalem, anak-anak baik-baiknya kelihatan vibes-nya gitu kan. Yang percaya katakan amin. Gak ada yang percaya, bahaya kali. Kita bawa ke mobil saudara, kita bawa ke mobil. Di situ kita tanya-tanya, udah makan, gimana. Padahal dalam hati kan, baiknya kalau itu enak dipukuli dalam mobil kan saudara. Dan saudara, kalau saudara ada di fase saya itu, saudara lebih pilih orang ini untuk diapain? Dibawa kemana lebih tepatnya? Setelah udah dapat pencurinya, saudara bawa kemana? Ke Palembang. Logikanya saudara, saya akan bawa dia ke penjara saudara. Dia bawa ke kantor polisi saudara. Dan dia bisa dapat hukuman di sana. Dan bodohnya hari ini Injil adalah sebuah kebodohan. Maka tindakan kebodohan pula ternyata yang bisa saya lakukan. Secara naluri manusia, saya besar dari keluarga yang keras. Kalau saya dapat ini orang, saya akan habisi saudara. Tapi pada waktu itu saya sadar betul bahwa
ini bukan aku yang dulu, tapi aku yang sekarang. Kayak judul lagu kan? Nah, saudara, di situ kita bawa dia ke kafe, saudara. Kita bawa ke kafe, kamu udah makan? Belum. Oh ya udah makan dulu. Ah, mau minum kopi? Mau minum kopi? Iya, minum kopi. Mau tambah kerupuk jange? Oh boleh bang, boleh bang. Wah ini memang udah ngambil, nggak manfaatin juga deh. Terakhir saudara kita ajak makan, kita ajak minum. Dan disitulah kita tanya, kamu kenapa ngambil motor itu? Oh iya bang, kayak terdesak nggak ada duit segala macam apa segala bah. Semualah alasan-alasan indah, dia mengakrobatikan semua alasannya dengan sedemikian rupa saudara. Dan singkat ceritanya, di situ kita doain, di situ kita injilin, di situ kita bicara tentang Yesus. Semua hal kita bagiin sama dia. Setelah kita injilin, kita bawa kemana? Apakah penjara? Kita bawa, malah dia ikut tinggal di kos saya saudara. Selama 3 hari 2 malam dia tinggal di tempat saya. Dan saya juga harus mikirin makanan dia. Kalau saya makan siang pas lagi istirahat kerja, saya bawa dia makan. Malamnya juga sedemikian rupa. Semuanya, pokoknya saya berusaha untuk jadi kayaknya seperti Kristus. Karena di logika saya adalah, Kristus udah mengampuni saya, maka mungkin secara manusia saya jengkel sama nih orang. Tapi ada satu hutang yang memang harus saya bayar. Kalau kalimat Paulus, aku berhutang kepada orang Yahudi, aku berhutang kepada orang Yunani, dan aku berhutang kepada semua orang. Dan di situ Paulus sedang berbicara tentang dia hutang Injil. Karena dia sudah mendapatkan anugerah keselamatan yaitu Injil, maka dia juga mempunyai hutang kepada orang-orang yang membutuhkan Injil. Nah, ayat itulah yang mempengaruhi saya saudara. Kenapa saya lebih memilih untuk memperlakukan dia sedemikian rupa. Saya bisa untuk menyakiti dia, tapi entah kenapa ayat itu yang selalu saya ingat saudara. Saya punya hutang, dan saya punya hutang. Tidak ada yang lain saudara. Saya lakukan itu kepada dia dan singkat ceritanya selama 3 hari 2 malam selesailah saudara. Dan saya bilang, yaudah bro, you boleh pulang. Motor saya kembali? Enggak. Dia ganti? Tidak. Ah serius kok? Dia panggil saya Koko saudara. Ini udah mencuri, dia menghina saya 2 kali. Hah? Di mana kokonya? Nata de koko iya ya kan? Wah ini orang ya. Ya sudah. Kalau kau tidak punya uang untuk pergi pulang, saya pesankan Grab. Ah serius lah kok katanya. Iya kan kenapa? Ah nggak apa-apa kok ya. Saya baru beli Alkitab yang terjemahan baru. Saya belum baca semuanya, tapi saya kasih sama dia. Yaudah ini lu pulang, ini ada Alkitab, lu baca. Serius kok? Iya. Saudara, itu adalah sebuah kebodohan waktu saya cerita sama keluarga-keluarga yang masih duniawi. Mereka bilang saya bodoh. Saya ingat betul itu saudara. Bodoh kali kau Rik. Masa kau nggak kayak gini? Makasih buat hinaannya. Nanti kalau kau ngalami Tuhan sendiri, kau nanti yang ku bilang bodoh juga saudara. Di situ saudara, motor saya tidak kembali. Uangnya pun tadi tidak diganti. Bahkan sampai detik ini saya tidak berkomunikasi sama orang itu lagi. Di mana letak kepuasan itu saudara? Di mana letak kebahagiaan itu saudara? Ada satu berkat yang lebih membuat saya bahagia ternyata. Setelah mengalami kejadian itu, bukan motor saya yang kembali, bukan uang saya yang diganti, tapi kesempatan untuk memberitakan Injil. Itu kebahagiaan, itu adalah berkat terbesar. Lebih daripada motor itu kembali saudara. Dan itu adalah sebuah keindahan dalam perjalanan mengikut Tuhan. Tadi pagi saudara, sebelum saya beribadah, saya baca Kolose 1 sampai Kolose 4. Di situ ada sebuah hal yang sangat merema untuk saya pribadi. Doa daripada, pinjam dulu HP ku tinggal pula di situ dia. Masuk orang itu. Tadi pagi saya baca saudara Kolose 1 sampai Kolose 4 sebelum saya beribadah. Dan ada satu penekanan yang sangat memberkati saya saudara. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Dia bilang kayak gini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah.
Ada satu hal yang unik yang pernah dialami dalam kisah perjalanan Paulus, saudara. Dia berdoa tiada henti untuk orang mengalami kesempurnaan dalam mengenal Tuhan. Tetapi di dalam kekristenan yang saya lihat, saudara, kita berdoa berdoa dan berdoa. Selalu berdoanya itu tentang bagaimana orang itu bisa sembuh dari sakitnya. Itu bagus. Tapi itu sangat rendah di mata Allah. Kita banyak sekali berdoa tentang pergumulan kita, permasalahan kita, semua hal. Banyak list-list yang sudah kita daftarkan kepada Tuhan. Tetapi ada satu keindahan dalam kitab Kolose ini, saudara. Mereka berdoa tidak berhenti-henti supaya jemaatnya semakin mengalami kesempurnaan dalam mengenal Tuhan. Karena mereka sadar betul bahwa ketika seseorang mengalami kesempurnaan dalam mengenal Tuhan, mereka tidak akan goyah imannya, mereka tidak akan meninggalkan Tuhan, bahkan mereka tidak akan pernah mengecewakan Tuhan. Mereka tidak akan meninggalkan Tuhan hanya karena penderitaan-penderitaan mengikut Kristus pada waktu itu, saudara. Sehingga kesempurnaan dalam mengenal Tuhan adalah sebuah berkat terbesar. Ketika motor saya hilang dan semua pengalaman yang terjadi, ada satu pengalaman di mana saya semakin disempurnakan untuk mengenal Tuhan. Ternyata kesempurnaan dalam mengenali Tuhan itu membuat saya tidak mengejar kepada perkara-perkara yang mungkin orang banyak kejar di sana, saudara. Makanya kalau pekerjaan yang paling saya benci adalah sales. Saya paling benci pekerjaan jadi sales, saudara. Karena seringkali sales itu berbohong. Oh, kalau ibu beli ini segala macamnya. Maka di mimbar ini saya tidak pandai juga mengkhotbahkan Yesus yang lain. Seperti sales yang mungkin dipahami oleh banyak orang. Itulah kesaksian saya, saudara. Bagaimana kesempurnaan saya dalam mengenali Tuhan. Itu adalah kesaksian yang paling baik dalam kehidupan saya. Mungkin saya bisa bersaksi bagaimana mujizat Tuhan, saya juga banyak. Mungkin banyak kesaksian tentang banyak hal, tentang penglihatan apa segala macamnya. Bagaimana Tuhan memakai orang bernubuat dan segala macamnya. Saya punya banyak hal itu. Tetapi semua itu bukan hal yang paling indah dalam perjalanan iman saya. Perjalanan iman saya yang paling indah adalah ada banyak hal-hal yang pahit ketika saya mengikut Tuhan. Karena pada waktu motor saya hilang, saudara, babi saya di Medan juga mati semua, saudara. Kena virus, saudara, ya. Jadi saya ada peliharaan babi yang dirawat oleh orang lain dan itu semuanya mati. Habis motor hilang, babi mati, pacar saya juga hilang pada waktu itu, saudara. Saya diputusi dalam momen yang bersamaan. Sehingga saya dipukul berkali-kali. Kayak lagi main tinju sama Mike Tyson, muka saya bonyok habis-habisan pada waktu itu, saudara. Tapi salah satu berkat terbesar adalah bagian-bagian yang seperti ini, saudara. Saya melayani Tuhan, saya waktu itu kerja sebagai konselor di CBN, saya melayani puluhan orang, saya ikut pelayanan, saya beribadah, saya melakukan penginjilan dan segala macamnya. Banyak orang mengalami Tuhan, bahkan banyak orang yang terima Yesus dari penginjilan konselor itu, saudara. Tapi balasan yang saya dapat adalah malah babi saya mati, malah motor saya semuanya hilang, semua yang berharga itu semua pergi meninggalkan saya. Tetapi tetap saja, saudara, sekalipun saya bisa kehilangan semua itu, Kristus jauh lebih berharga dari semua itu. Kesempurnaan dalam mengenal Tuhan itu jauh lebih berharga. Saya nggak apa-apa menderita asal saya semakin bertambah mengenal Tuhan. Saya nggak apa-apa menderita asal itu bisa menambah hati saya untuk semakin mencintai Tuhan. Dan semakin kaki saya untuk bergerak melangkah pergi. Memberitakan Injil dan kerajaan Allah yang bisa mengubahkan. Kiranya kesaksian ini memberkati kita semua. Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudara, kalau tadi Bapak Ibu memperhatikan teman kita ini dan mengenal dia waktu 2016, ketika ditanya, apa yang kamu tahu tentang Yesus? Kira-kira dari orang yang segarang ini, apa yang akan dijawabnya? Tahu? Gak ada memang. Sama seperti saudara-saudara terdiam, dia pun terdiam. Naik ke atas, menangis sejadi-jadinya dan pingin pulang. Tapi kebenaran itu, Injil itu menjadikan dia menjadi orang yang berbeda. Dulu, dia berasal dari keluarga yang sangat hancur, sangat kalau menurut pandangan manusia sebagai orang-orang yang jahat. Tapi kemudian dia menjadi seorang hamba Tuhan. Inilah disebut sebagai salib dari kebodohan menjadi kekuatan. Tapi ada satu hal yang tadi Bapak Ibu mungkin melewatkannya.
Dikatakan, saya membutuhkan kendaraan untuk menemui kekasihnya. Makanya kekasihnya hilang, motornya pun hilang. Jadi hati-hatilah berdoa dan meminta kepada Tuhan. Karena ketika engkau hanya berfokus kepada pacarmu, berfokus kepada gebetanmu atau siapapun itu, hilang nanti itu semuanya. Bapak Ibu mungkin melewatkannya, tapi bisa. Ada kan live-nya kan? Oh iya, puji Tuhan. Next. Ini sebagai akhir daripada pertemuan kita hari ini. Injil jika tidak menyinggung dosa, tidak menghancurkan kesombongan, tidak memaksa memilih, maka itu bukan Injil, itu kebodohan. Sekali lagi, Injil jika tidak menyinggung dosa, tidak menghancurkan kesombongan, tidak memaksa memilih, maka itu bukan Injil, itu kebodohan. Jangan sampai kita tidak terpaksa, tidak merasa dipaksa untuk memilih kebenaran. Jangan sampai kita tidak berpikir dan tidak merasa ada dipaksa untuk melakukan hal yang baik dan benar. Jangan sampai tidak ada dalam hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tidak ada keinginan untuk harus memilih, harus terpaksa memilih yang sakit menurut daging kita. Tapi enak bagi daging kita. Bagi jiwa kita maksudnya. Jangan sampai ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, yang engkau puaskan hanya dagingmu. Injil yang sejati akan terasa sangat keras untuk ditolak, tapi sangat sederhana untuk dipahami. Berkuasa untuk menyelamatkan dan berkuasa untuk memperbaiki kelakuan. Next. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa? Gak semangat, memang mengharapkan makanan di bawah kan. Sabar dikit lagi. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur. Tidak ada pertumbuhan yang pesat tanpa pengenalan yang erat. Sekali lagi, tidak ada pertumbuhan yang pesat tanpa pengenalan yang erat, tidak ada pribadi yang kuat tanpa sayat dan air mata, tidak ada kemenangan tanpa ada pengenalan, tidak ada kebangkitan tanpa pengorbanan, tidak ada hidup yang kekal tanpa penyangkalan diri, dan sesal jika menolak Yesus. Bertumbuh secara eksponensial, ini susah ini bahasanya ini, pesat aja deh. Bertumbuh secara pesat hanya terjadi ketika kita memahami, menyadari bahwa diri kita tidak mampu tanpa Yesus yang mengiringi kita. Selama kita masih merasa mampu, selama kita masih merasa bisa bertumbuh, selama kita tidak pernah bergantung sama Tuhan, maka salib hanya akan menjadi suatu kebodohan. Tapi sebaliknya, ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan Yesus, kita melihat dan menjadikan Yesus sebagai pokok pembicaraan kita, sebagai fokus utama kita, disitulah pertumbuhan secara pesat terjadi. Terpuji nama Tuhan, kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang perkasa, Allah yang heran, kami percaya ketika hari ini kami ada di tempat ini, kami belajar untuk melihat Injil secara benar, melihat Injil secara jelas, Injil yang mengoyakkan daging kami, Injil yang menyakiti jiwa kami, tapi juga di waktu yang bersama, dia adalah Injil yang membebat kami, Injil yang menyelamatkan kami, Injil yang menguatkan kami. Kami tahu ini adalah paradoks-paradoks daripada Injil. Dan kami mau melihat Injil secara benar, jelas. Dan kami mau bertumbuh di dalamnya. Sebagaimana Engkau menjadikan kami sebagai imago Dei, yang artinya bergantung penuh kepada Tuhan. Kami mau bergantung penuh kepada Kristus. Tidak penting situasi, tidak peduli apa yang menjadi kondisi, tidak peduli apa yang menjadi situasi dan kesesakan kami hari ini. Kami mau mengharapkan Kristus di dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan, Engkau memberkati tempat ini, memberkati setiap pendengarkannya, memberkati setiap orang yang ada di tempat ini dan juga yang di live. Semua kami mengalami Kristus, sehingga mulai dari kebodohan kami yang waktu lalu, kami berubah dengan kekuatan yang ada dalam salib. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Boleh dong kasih aplaus dong buat pastor kita dong. Luar biasa ya pastor ya. Sama kesaksiannya juga luar biasa. Sedikit yang saya ambil dan relate, sedikit tapi relate sama pagi ini pastor. Yang lain banyak banget soalnya kalau mau dibedah, ntar saya khotbah jadinya. Oke, jadi mengenai, tadi kan ada bilang ya, kalau orang yang ke gereja itu sudah pasti masuk surga gitu kan. Jadi pagi ini saya mau ibadah juga. Anak saya yang paling kecil, saya tanya, Abigail, menurut kamu kalau ke gereja itu jadi rutinitas atau yang lain? Saya pikir dia akan jawab rutinitas karena dia masih kelas 5 SD. Terus dia bilang beda malah. Enggak Dedi, kita harus ambil sesuatu dari gereja, dari khotbah yang didapat untuk kehidupan sehari-hari kita. Wah, di situ. Terus biasanya saya orangnya agak ribet kalau mau nge-host. Saya selalu minta PPT-nya dari pagi, karena saya harus baca gitu kan. Tadi saya minta sore, loh ternyata dapat gini kan. Wah luar biasa gitu kan. Puji Tuhan benar-benar relate banget sama hari ini. Terus sama tadi ada orang yang rajin ke gereja itu kesannya rohani banget gitu ya. Tadi ya kurang lebih gitu ya. Maksudnya dia mengerti sekali Alkitab, tapi dia pakai Alkitab itu untuk membodohi orang. Atau menghakimi. Jadi saya sering tuh ketemu orang, lu mesti gereja dong, lu begini dong, lu begitu dong. Lu harus rajin pokoknya, ikut segala macam okumenel lah, kegiatan apalah. Ujung-ujungnya dari yang mereka dapat akhirnya menghakimi saya gitu. Gitu kan, jadi kadang saya suka ngeliat, kok lu begitu ya? Di depan lo cerita sama orang-orang sekitarnya gitu. Bahkan dia sudah jadi konselor Pak. Abang ini begini. Jadi saya jadi belajarnya beneran gak sih gitu kan. Dan saya sempat skeptis gitu ngeliat orang-orang kayak gitu. Ya Pastor Marcel tahu lah jalannya saya seperti apa gitu. Jadi sempat saya bilang, gue gak mau jadi orang yang gemuk rohani lah. Ya kan, yang ada kita, gak rohani banget loh, masalah loh. Ya kayak masalah baju aja Pastor ya, itu kan sering jadi per ini ya. Sama terakhir, kalau masa pelayanan ya. Nah yang pelayanan itu, tadi kalau enggak memikul salib ya kurang lebih ya. Itu berarti gak benar gitu ya. Jadi saya di sini tuh mau pelayanan tuh sebenarnya susah Pastor. Bener. Jadi banyak apanya Pak Marcel ya. Banyak sandungannya lah. Jadi di saat tujuan saya benar-benar pure mau berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan tuh udah kasih saya banyak. Luar biasa gitu. Nggak bisa kalau ini. Karena ini soal nyawa Pastor. Ya kan cuma satu, kalau dibagi-bagi ya kan. Ntar nyawa saya setengah ya kan miring. Gitu. Jadi memang khotbah ini sangat luar biasa ya. Boleh dong sekali lagi tepuk tangan dong. Iya. Buat tim PW terima kasih ya. Iya, ya. Kasih back sound bikin saya agak-agak terenyuh gimana gitu. Oke. Sekarang saatnya persembahan ya. Salah. Maaf. Saya, saking bahagianya Bugel, ya kan? Kita kan mau memberi, betul ya? Bukan begitu bukan? Gitu ya, iya. Aduh, iya pakai nyanyi lagi saya ya. Sebenarnya nggak boleh nyanyi juga host ya. Enggak gitu juga Bugel. Oke, untuk pengumuman hari next Sunday service ya, oleh Bu Gembala kita, Pastor Rosliana Ginting, MPDK. Ya, jamnya sekarang udah berubah nih ya. Jamnya jam 15 atau jam 3 sore sampai selesai ya. Yang di online jangan lupa stay tune, oke. Oke, next Pak. Oke, untuk jemaat baru sepertinya belum ada ya.
Ya, tim-tim yang mukanya ini yang paling di ujung juga paling lama itu ya Pak ya. Ya, ya. Oke, next. Oke, kita punya namanya core family. Core family itu seperti tim doa, persekutuan doa, komsel ya. Jadi di mana tempat kita bisa sharing, saling menguatkan. Yang perlu didoain, yang perlu dikatain enggak? Ya, ya nggak mungkin ya. Gitu. Paling kita sih banyak kan makan-makan ya. Kurang lebih begitu. Kalau yang mau berniat untuk ikut core fam, boleh di-scan, langsung WA aja. Nanti ada tim kita, namanya Ibu Ence. Ya, oke next Pak. Iya, yang mau terhubung langsung dengan CFGC bisa dibuka ya. Ada Instagram, ada WhatsApp-nya, ada YouTube-nya juga ya. Yang terus di sini juga ada prayer request, gift, terus ada CFGC funding proposal. Ya, yang mau menabur, banyakkan boleh. Kita terima dengan tangan yang sangat-sangat terbuka. Ya Pak, kita masih butuh apa aja Pak? Iya. Ada di situ semua ya, semen 2 sak mungkin. Enggak. Ya kali mau sumbang adukan juga boleh, nggak apa-apa kita terima gitu, asal tulus ya. Gitu, terima kasih. Nggak boleh pakai note sebenarnya, nggak boleh ada titipan-titipan ya. Pesan-pesan berikut gitu nggak ada ya. Oke, next Pak. Aduh, saya kayak rada-rada kurang ajar ya. Yang di belakang pagem loh yang saya suruh-suruh. Kurang ajar ya. Oke, ini ada baptism service ya. On Thursday 14 Mei 2026. Yang mau ikut boleh daftar sekarang. Ya, untuk anak-anaknya, yang orang tua juga boleh ya, yang belum lahir baru. Ini kalau orang tua mungkin direndamnya agak lamaan ya. Soalnya kemana aja, Bapak kemana aja. Ya kan, saya rendam lamaan dikit nih. Ya kan. Nah, di Panus kita, jembatan Panus ini. Iya, kalau lagi pasang tuh lagi dibuka airnya boleh ya Pak, dalaman dikit Pak gitu. Biar cepet tobatnya, ya kan gitu. Canda ya Bapak Ibu ya. Saya emang suka gitu orangnya. Ya, gitu juga. Oke next Pak. Abang ketawa aja Bang. Nah oke, ini sih saya nggak akan bilang ini yang ditunggu-tunggu ya. Nggak mau. Enggak gitu. Karena ibadah kita enggak gitu kan Pak ya, betul ya. Yang kita cari adalah Tuhan ya, betul ya. Gitu. Nah persembahan ini juga kita gunakan untuk melebarkan tangan Tuhan ya. Gitu. Untuk Bapak Ibu yang mau persembahan, terus ada devosiasi finansial. Ya bisa di scan, ya atau mau transfer langsung bisa. Oke. Untuk itu mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami persembahkan persembahan kami sebagai tanda kasih dan syukur kami kepadamu. Terimalah dan gunakanlah untuk memuliakan-Mu dan melayani sesama. Amin. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Dengan bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Aku Berkati hey. sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Yeah, thank you. Haleluya. Siapa yang diberkati? Haleluya.
Luar biasa. Khotbah yang dahsyat, amin. Thank you, Pastor Miracle. Pastor, bentar lagi ya. Amin. Jangan lama-lama, C-nya juga jangan lama-lama. Ya kan. Miracle ini udah ketiga ini ya. Ketiga di sini dan ini luar biasa. Support kita udah lama. Doain kita juga udah banyak, luar biasa. Terima kasih buat pelayanannya. Kita percaya Tuhan pasti akan bukakan jalan-jalan yang luar biasa nanti ke depannya lebih dahsyat lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita sudah berada di ujung ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa dan kita akan terima berkat Tuhan. Dan setelah itu kita akan turun ke bawah menikmati berkat jasmani yang dahsyat yang hari ini di-provide oleh Coach Stanley. Tepuk tangan dong. Ada mie ayam atau mie babi? Mie ayam babi. Ya enggak? Mie ayam babi. Itu binatang yang kakinya 6 ya. Ya kan? Kalau 8 itu anjing babi lu. Anjing 4, babi 4, lu 2. Gitu. Maaf banyak bercanda di gereja ini. Jadi sebelum doa mari kita siapkan hati kita. Mari kita datang ke hadiratnya. Kita akan bersatu dalam doa. Haleluya. Bapak Surgawi, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik, Bapak yang setia, Bapak yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan atas kami. Terima kasih atas hadirat Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih atas perkenanan Tuhan atas gereja ini, atas setiap kami yang ada. Kami bersyukur Engkau sungguh teramat baik bagi kami. Bapak terima kasih juga buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih atas setiap pesan yang telah disampaikan. Biar setiap firman itu termaterai dalam hati kami yang gembur. Sehingga firman itu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah. Serta buahnya manis dapat dinikmati orang-orang di sekitar kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak berkati Miracle dengan lebih lagi Tuhan. Tuhan buat berhasil dalam apapun yang dikerjakannya. Tuhan terus angkat naik dan bukan turun. Tuhan jadikan dia kepala dan bukan ekor. Apapun rencana ke depan Tuhan yang campur tangan. Tuhan yang berkati. Berikan dia tanda-tanda heran dalam pelayanannya. Biar banyak jiwa yang diselamatkan melalui apa yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau tahu hatinya Bapa. Terima kasih Bapa atas pelayanannya. Terima kasih atas apa yang dilakukannya. Berdoa juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan, setiap imam musik, setiap pengerja yang ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Tuhan berkati. Kami percaya kami pasti akan hidup karena Tuhan sudah menetapkannya. Setiap kami yang memberitakan Injil pasti hidup. Dan bukan hidup yang biasa, tapi hidup yang berkelimpahan. Kami percaya Bapa dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang ambil bagian dalam pemberitaan Injil, Tuhan sudah tetapkan untuk kami hidup dari pemberitaan Injil tersebut. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat Tuhan nyata atas hidup kami. Kami berdoa untuk gereja ini, gereja JKI CFGC. Kami percaya berkat Tuhan nyata, tingkap langit terbuka, perkenanan Tuhan turun atas kami. Berkat Tuhan turun atas kami semua. Tuhan berkati kami dengan hadirat Tuhan, perkenanan Tuhan, pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami. Apapun yang kami hadapi hari ini, Tuhan sudah berikan jalan keluarnya. Kami percaya apapun itu Tuhan, kami yakin, kami percaya. Injil yang kami pegang itu adalah benar. Tuhan yang kami percaya selalu ada berserta dengan kami. Pasukan malaikat-Mu selalu berjaga-jaga di sekeliling kami. Apapun yang kami hadapi hari ini, Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Kami bersyukur, berterima kasih atas itu Bapak. Berdoa untuk setiap jemaat yang ada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Dan kami percaya, kami semua menjadi alat Tuhan untuk menjalankan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk semua gereja-gereja di mana-mana tempat, terutama di kota Depok ini. Biar kami selalu bergandengan tangan, sehati sepikir untuk menjalankan amanat agung. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan seluruh manusia yang ada, yang mendengarkan dapat percaya. Dan banyak yang diselamatkan. Berdoa juga untuk Indonesia. Indonesia diberkati, Indonesia dipagari, Indonesia
Diberikan hikmat bagi setiap pemimpin yang ada dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Juga untuk kota di mana kami tinggal, kota Depok Tuhan. Berkati, sehingga kami dapat hidup dengan nyaman, dengan tentram, dengan aman. Dan akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dan usahakanlah supaya dirimu sempurna dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Serta sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu sekalian. Angkat tangan kita dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, menguduskan kamu seluruhnya, dan memelihara roh, jiwa, dan tubuhmu dengan sempurna dan tak bercacat sampai pada Maranatha. Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di awan-awan yang permai untuk memerintah bersama-sama dengannya selama-lamanya. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang telah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sudah selesai, sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.